Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, di mana kita akan masuk ke poin yang ke-9. Poin yang ke-9 ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 yang terkait dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya sendiri. Dan perlu diketahui saudara sekalian bahwa syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi, kemuliaan suatu ilmu sangat tergantung dengan kandungan ilmu itu sendiri. Dan seluruh ulama sepakat bahwa asyraful ulum ilmu tauhid, bahwa yang paling mulianya ilmu dari sekian banyak ilmu itu adalah ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin orang itu mengenal Allah, maka dia akan semakin dekat sama Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Itulah yang kemudian Rasulullah SAW meluruskan sebagaimana riwayat Imam Bukhari tentang 3 orang yang dalam ibadahnya sudah merasa hebat. Karena salah satu dari 3 orang ini mengatakan, kalau saya sepanjang malam ibadah, tahajud, tidak tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya sepanjang hari puasa, tidak pernah enggak puasa. Dan yang ketiga adalah mengatakan, saya tidak mau mendekati perempuan. Ya, karena itu menjadi penghalang saya dari Allah, nggak mau nyentuh perempuan. Dan mereka ketika datang ingin melihat bagaimana ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak ada. Kemudian mereka menyampaikan tentang keadaan mereka dalam ibadahnya seperti itu. Sehingga pada saat Nabi SAW datang, diberitahu tentang 3 orang ahli ibadah itu, maka dipanggillah mereka. Ketika kemudian Rasulullah menghadap mereka, Nabi SAW mengatakan, kami telah mendengarkan kalian begini begitu. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Nabi mengajarkan, aku adalah orang yang orang paling kenal kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, saya tidur, saya pun bangun. Saya kadang puasa, kadang tidak puasa di luar Ramadan. Dan saya menikahi wanita-wanita. Maka keluarlah kata-kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, jalan hidupku, petunjukku, dia bukan daripada golonganku, kata Rasulullah. Dan itu adalah sangat manusiawi, keseimbangan. Kadang tidur, kadang bangun, kadang puasa, kadang tidak puasa. Dan sebagai manusia dijadikan oleh Allah pasangan-pasangan, maka Rasulullah mengajarkan dengan menikah bagi mereka yang sudah mampu. Makanya pengetahuan seseorang tentang Allah akan menghantarkan orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah contoh manusia terbaik yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW.
Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan ungkapan bagus sekali, bahwa at-tauhidu syajaratun fil qalbi. Tauhid itu adalah pohon yang tertanam di dalam kalbu. Sekalian, kalau tauhid ini tertanam di dalam kalbu, apa yang nampak dari orang yang bertauhid ini? Ya, dahannya menjulang ke atas. Itulah amalan-amalan dalam hidupnya, ibadah-ibadah. Dan tidak akan pernah berhenti dia untuk beribadah kepada Allah. Ketika tauhid tertanam dalam kalbu, semua rangkaian hidupnya dalam ibadah. Bicaranya ibadah, tindakannya ibadah, langkah-langkahnya semua ibadah, gerakannya ibadah. Bahkan tidur dan bangunnya pun ibadah. Ikhwan barakallahu fikum, buahnya apa? Kata Ibnu Qayyim, buahnya apa? Manisnya kehidupan. Tidakkah saudara merasakan ketika puasa ini lapar, haus, capek, kadang-kadang lelah yang terasa dalam ibadah orang yang sedang berpuasa, apalagi mereka yang dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itu dalam posisi dia sedang susah, tapi apa yang dirasakan di dalam dirinya? Nikmat. Nikmat dalam kesabaran, nikmat dalam ketaatan. Kita merasakan. Tidakkah saudara lihat bagaimana orang-orang yang sakit? Kemarin saya dapat kiriman pejuang Palestina Gaza yang sedang terputus tangannya. Terputus tangannya. Kita lihat itu. Satu tangannya ini dilepas, ini putus sama sekali. Tetapi sedang dirawat itu, dia terus membacakan ayat Al-Quran. Dalam posisi terputus tangannya. Dan luka terus mengalir, darah mengalir. Dan itu jelas sepertinya tanpa obat-obat perasa itu. Dia terus membacakan Al-Quran sambil bersihkan darahnya itu. Betapa dia bisa merasakan nikmatnya dalam derita, apalagi nikmat di dalam kesenangan. Saudara akan merasakan nanti ketika berbuka, ketika makan kurma, ketika minum yang nikmat itu, saat kemudian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan itu, betapa rasa dalam kalbu ini. Kemudian mengucapkan dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Satu nikmat yang luar biasa. Nikmat ketika berbuka dan nikmat berikutnya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita sekalian, karena inilah kenikmatan hidup. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain menyebutkan bahwa kebahagiaan manusia yang hakiki itu sebenarnya adalah ketika dia sadari untuk senantiasa hijrah kedua arah. Hijrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan hijrah kepada Rasulullah dengan mengikuti petunjuk hidupnya. Dan inilah yang kemudian Allah SWT jaminkan dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahwa siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dasarnya adalah keimanan. Inilah pohon yang dalam kalbu. Dia dibangun atas dasar keimanan. Semua langkahnya, pribadinya, perbuatannya dibangun di atas keimanan. Maka kata Allah, kami jamin orang itu hidupnya dalam keadaan bahagia di dunia, dan akan lebih lagi ketika dia dapatkan di akhirat kelak. Itulah kenikmatan tauhid yang tidak boleh kemudian kita kita lalaikan. Sekalian, makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini selalu mengingatkan kepada kita, sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'.
Hendaknya kalian selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi pun mengajarkan kepada kita doa yang jangan sampai lepas dari doa-doa kita sekalian. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. 4 hal yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dalam doa ini. Dan jangan lupa ini kita panjatkan juga pada saat-saat kita berdoa. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu, tapi jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita cari ilmu yang bermanfaat. Dan nanti kita bicarakan apa yang dikategorikan ilmu yang manfaat itu. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kalau ilmu tidak bermanfaat, otomatis implikasinya wa qalbin la yakhsha, kalbu yang tidak pernah khusyuk. Sudah lihat kan orang-orang yang hidupnya penuh dengan galau, dengan kecemasan, dengan perasaan-perasaan was-was, dengan putus harapan, dengan stres, depresi. Itu kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat. Ketika kemudian kalbu ini tidak khusyuk, tidak ada rasa ketenangan, maka apa yang terjadi berikutnya? Wa nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah kenyang. Berapapun kekayaannya yang dia miliki kurang aja. Apapun yang dia dapat tidak puas dia, nggak ada puasnya. Tidak punya qanaah. Jiwanya tidak pernah tenang. Dan ini adalah derita yang luar biasa. Subhanallah. Lihatlah ahli-ahli dunia itu. Bagaimana mereka ambisinya, tamaknya yang tidak pernah kenyang dengan mereka yang miliki itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa memuaskan manusia itu kecuali dengan tanah ketika masuk ke dalam mulutnya itu. Ila turab. Ketika sudah masuk ke kuburan itu, baru dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa dari dunia yang selama ini dia kejar, yang tidak lain hanyalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahkan kadang-kadang kita dengar pernyataan daripada Nabi Isa alaihissalam, dia menggambarkan dunia ini tidak ubahnya seperti perempuan tua yang pandai berhias. Dan banyak anak-anak muda yang mau melamar tuh perempuan, padahal dia tua, cuma dia pandai berhias. Ketika dia tahu, ya tua, nggak jadi deh, ya dia tinggalkan. Itulah gambaran dunia yang banyak menipu manusia itu. Makanya orang yang kalau ilmunya tidak bermanfaat, kalbunya tidak pernah khusyuk, maka timbulnya jiwanya tidak pernah akan apa? Puas. Tidak ada rasa qanaah. Terus apa? Wa da'watin la yustajabu laha. Doanya enggak dikabulkan. Ya, kenapa enggak dikabulkan doanya? Ya, karena ilmu tidak bermanfaat, kalbunya tidak khusyuk, jiwa tidak pernah puas. Kenapa saudara sekalian? Karena dia berlumur dengan dosa dan yang haram. Karena makanan, minuman, pakaian, ya, harta yang diperoleh dengan haram menyebabkan dosa seseorang, menyebabkan doa seorang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Mana batana lahmun min suhud fannaru aula lahu, kata Rasulullah. Tidak ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka lebih pantas sebagainya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya Ibnu Rajab di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf menyebutkan bahwa wa'lam anna anfa'al ulumi ilmu tauhid, wa'lam anna anfa'al ulumi ilmu tauhid
Wa minhu ilmu al-asma' was sifat. Ketahuilah bahwa ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tauhid, dan di antara ilmu tauhid itu adalah ilmu apa? Al-asma' was sifat yang akan sedang kita bicarakan ini. Wa dzalika li anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum, karena kemuliaan satu ilmu tergantung kandungannya. Wal bari asyraful ma'lumat, dan ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Fal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi asyraful ulum, dan ilmu tentang asma dan sifat adalah semulia-mulia ilmu. Kemudian beliau menyebutkan al-ilmu nafi' ma'arrafa al-'abda bi rabbih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan seorang hamba mengenal Tuhannya. Makanya saya selalu mengatakan orang-orang kafir itu, meskipun mereka profesor, doktor, bahwa sebenarnya mereka itu orang bahlul. Ya, meskipun mereka profesor, doktor, mereka apa? Orang bahlul karena tidak mengenal Tuhannya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian menyuruh kami untuk beribadah wahai orang-orang bodoh? Rasul diperintahkan untuk mengatakan itu kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu yang nyembah selain Allah. Makanya mereka yang nyembah selain Allah itu orang bodoh, siapapun mereka. Hanya orang yang menyembah Allah, orang yang pintar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu ketika kamu mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah puji mereka yang berilmu itu, berilmu tauhid, ilmu yang benar, bersama dengan para malaikat. Karenanya saudara sekalian, inilah yang harus kita kejar, ilmu tentang Allah. Waddallahu alaihi hatta arafa wahdahu wa anasa bihi wastahya min qurbihi wa abadahu ka'annahu yarahu. Sampai seorang hamba itu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sehingga dia merasa dekat, dia merasa terhibur, dia merasa malu kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Padahal enggak mungkin seseorang melihat Allah di dunia ini. Tapi seakan-akan. Ya, itulah Rasul mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang pasti Allah melihat kamu. Makanya coba Anda lihat bagaimana ketika Rasulullah salat, para sahabat salat. Mereka yang paham arti apa yang dibaca dalam salatnya, sehingga kemudian merasa kehadiran Allah, dia menangis. Merasa syahdu karena dia sedang menghadap Allah, mendengarkan firman-firman Allah. Terasa syahdu yang tidak ada duanya, tidak ada taranya. Kenikmatan yang luar biasa. Wal ilmu nafi' yadullu ala amrain. Kalau ingin tahu ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan dua hal. Ya. Kalau ilmu itu tidak mengarahkan kedua hal ini, kategori ilmu itu tidak bermanfaat. Apa ilmu yang bisa menghantarkan seseorang memperoleh ilmu yang bermanfaat itu? Yang pertama, ala ma'rifatillahi wa ma yastahiquhu min al-asma'il husna wa sifatil ula wal af'alil al-bahira. Ketika Anda belajar ilmu matematika, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu psikologi, belajar ilmu sosiologi, belajar ilmu oceanologi, belajar ilmu geologi, ilmu apa saja yang Anda pelajari tetapi kemudian menghantarkan Anda mengenal Allah, dekat kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika Anda belajar ilmu menjadikan Anda congkak, menjadi Anda sombong, itu ilmu tidak bermanfaat.
Ini ukurannya. Bila ilmumu menghantarkan kamu kepada Allah, maka itu tandanya ilmu yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, sehingga kamu mengagungkan Allah, ya, dalam 3 hal yang utama. Ya, ini bagian pertama ini akan mengantarkan Anda mendekat kepada Allah dalam 3 hal terutama. Ya, bahwa kita sadar Allah Dzul Jalal. Allah itu Maha Agung dengan segala keagungannya. Ya, nggak ada apa-apa itu Amerika, Yahudi, kekuatan-kekuatan nggak ada apa-apa. Wal Qawi, Allah yang Maha Kuat. Kita bergantung kepada Allah yang Maha Kuat. Dzul Jalali wal Ikram. Dialah yang Maha Agung dengan segala keagungannya dan segala kemuliaannya. Dekatilah Allah dengan sifat-sifatnya yang ke arah itu. Allah Dzul Jamal, Allah yang Maha Indah dengan segala keindahannya. Ikhwan barakallahu fikum, ketika iman itu merasakan kenikmatan saat dekat sama Allah, dia merasakan keindahan itu. Keindahan bersama Allah yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang lain itu. Karena itu ada di dalam kalbu orang itu. Meskipun berada di tengah hutan, meskipun dia berada di tengah Sahara yang sulit air itu, meskipun dia di atas gunung yang tidak ada alat komunikasi dan sebagainya itu, dia bisa merasakan keindahan Allah di dalam diri. Allahu Akbar. Dan itu bisa kita rasakan pada saat kita sholat, ketika kita mengaji Al-Quran, ketika kita bermunajat, ketika kita mengalami derita-derita, kita melihat keindahan-keindahan alam. Kita hadirkan keindahan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya ini, melalui firman-firmannya, melalui keimanan yang kita rasakan. Dan yang ketiga adalah Dzul Kamal, Allah yang maha sempurna dengan segala kesempurnaannya. Tidak ada yang sempurna, apalagi manusia ini hina, lemah. Kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghani. Hei manusia, kalian itu miskin, fakir, selalu butuh kepada yang lain. Hanya Allah yang maha kaya, yang tidak butuh segala-galanya itu. Makanya kita senantiasa butuh kepada Allah. Manusia lemah, maka jangan pernah ngeluh sama manusia. Kemarin ada seorang kaya telepon saya, nanyakan, Ustadz perlu apa? Saya menunggu bertahun-tahun Ustadz menyampaikan keinginannya. Perlu apa? Saya bilang, kalau saya perlu saya akan mengetok pintu langit, tidak mengetok pintu kamu. Saya bilang apa? Kalau saya perlu saya mengetok pintu langit, tidak mengetok pintu kamu. Karena Yesus sekalian, jangan pernah minta sama manusia. Jangan pernah berharap dari manusia, haraplah kepada Allah. Yang maha kaya itu. Manusia lemah, penuh dengan derita, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keluh kesah. Wa khuliqal insanu halu'a, dia penuh dengan keluh kesah. Makanya mengeluh kepada Allah, mintalah kepada Allah yang maha segala-galanya. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat mengantarkan kita dekat kepada Allah. Yang kedua, al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Ilmu yang menghantarkan Anda dicintai sama Allah, diridhai sama Allah. Kalau Anda belajar ilmu kedokteran sampai jadi dokter, kemudian mengobati orang, membantu orang, menyayangi orang, menolong orang karena Allah, ilmumu bermanfaat. Ketika kamu punya ilmu tentang psikologi atau ilmu-ilmu lain yang kemudian kamu mengantarkan dirimu bermanfaat untuk mencari ridha Allah, dicintai sama Allah, maka ilmumu bermanfaat. Kamu punya ilmu bisnis, kamu gunakan berbisnis sehingga kamu berhasil, kemudian kamu angkat orang-orang miskin itu,
kamu bantu mereka yang membutuhkan itu karena Allah, maka itu ilmumu bermanfaat. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama yang menghantarkan kita dicintai sama Allah, diridai sama Allah. Tentunya ini tidak mungkin kecuali dengan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Barangkali itu sekedar pendahuluan sekalian untuk menghantarkan kita mendalami ilmu tentang Asmaul Husna yang Allah sebutkan di dalam ayat surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ikhwan barakallahu fikum. Tidak boleh kita pernah membayangkan bagaimana Allah itu. Ya. Makanya Rasulullah memberikan pedoman kepada kita. Tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau kamu mau berpikir, silakan berpikir tentang makhluk-makhluk Allah ini, tentang ciptaan Allah ini. Jangan sampai pikiranmu menyentuh memikirkan tentang zat Allah. Bila sampai pikiran kamu, wah hebatnya alam ini, gunung, lautan, hutan, kehidupan manusia, ciptaan Allah luar biasa ini. Sampai pada titik pikiran, terus siapa Allah itu? Siapa yang menciptakan Allah itu? Maka saat itu kata Nabi, kamu sudah kemasukan setan. Berhenti. Jangan kamu teruskan. Ikhwan barakallahu fikum, makanya ternyata berpikir pun ada batasannya. Ya, ketika kita sudah sampai memikirkan tentang zat Allah, maka itu di luar kemampuan manusia. Maka Allah kasih pedoman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sedikit pun apapun. Ya. Baik tentang zatnya maupun tentang sifatnya. Baik tentang zatnya maupun apa? Tentang sifatnya. Makanya inilah yang menyelamatkan akidah. Kalau kemudian terjadi perbedaan banyak kalangan karena pengaruh filsafat. Sebagian orang ingin untuk mensucikan Allah menggunakan ilmu filsafat. Ya, sehingga mereka masuk ke wilayah yang di luar kemampuan akal. Karena filsafat itu produk manusia. Untuk menjelaskan tentang Allah yang maha mutlak. Sementara manusia terbatas, nggak kena. Justru yang timbul kesesatan-kesesatan, kerusakan-kerusakan. Ada kelompok yang kemudian menafikan Asmaul Husna, seperti kelompok Jahmiyah. Allah itu tidak punya nama. Sebab kalau punya nama akan sama dengan mirip namanya manusia. Padahal Allah beda dengan manusia. Dia ingin menolak dengan cara mensucikan Allah, tapi caranya salah. Akibatnya justru mengingkari Asmaul Husna. Padahal Allah sendiri mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang agung. Kamu berdoalah dengan nama itu. Justru dia ingkari. Kenapa? Ngikuti pikirannya sendiri. Salah. Atau kemudian mengingkari sifat-sifat Allah. Ya? Atau membatasi sifat Allah hanya 20 saja, sifat 20. Padahal sifat Allah itu tidak terbatas. Ini kenapa? Pengaruh-pengaruh filsafat. Kita hindari cara-cara seperti itu. Makanya yang tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Dan Allah terangkan di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Allah sendiri menjelaskan tentang dirinya. Di situ tidak boleh ada wilayah akal manusia. Sami'na wa ata'na. Kalau masuk ke wilayah itu nanti menyimpang pasti. Disinilah banyak sekali pemikir-pemikir, teolog-teolog yang memasuki wilayah ini, akhirnya mereka menyimpang. Dengan niat baik atau niat tidak baik.
Dua-duanya salah karena di luar kemampuan akal manusia. Ikhwan barakallahu fikum. Makanya Jahmiyah menolak asma dan sekaligus menolak sifat. Sementara ada kelompok lain yang kemudian menerima asma, menolak sifat. Na'udzubillah min dzalik. Keliru. Termasuk Syiah. Menyimpang di dalam pemahaman ini. Ikhwan barakallahu fikum, makanya kita tetapkan seperti Allah tetapkan, laisa kamitslihi syai'un. Jangan kamu gambarkan Allah dengan pikiranmu. Ya, karena itu akan apa? Akan salah. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ditanya tentang istiwa. Tentang apa? Bersemayam. Ya, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian beliau mengatakan amantu bila tasbih. Aku beriman tanpa memberikan gambaran, permisalan, ya, menyerupakan tanpa penyerupaan. Aku beriman tanpa dengan menyerupakan apapun. Wa saddaqtu bila tamtsil. Aku membenarkan tanpa harus memisal-misalkan. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Wa tahamtu nafsi 'anil idrak. Aku menuduh diriku untuk bisa memahami itu. Enggak akan mungkin bisa apa? Bisa mencapai tingkatan itu. Kita hanya menerima apa yang diberitahukan oleh Allah. Kelebihannya, selebihnya kita penuh dengan kelemahan. Apalagi tentang bagaimananya, enggak ada penjelasan. Maka jangan masuk wilayah itu. Inilah wilayah di luar kemampuan manusia. Jangankan kamu ingin mengenal Allah, kamu kenal roh di dalam dirimu aja enggak mampu. Ya? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Coba tanya tentang roh itu. Mereka tanya tentang roh. Jawabnya apa itu? Enggak tahu ya. Ilmu pengetahuan modern pun enggak mampu untuk mendeteksi. Ruh yang ada di dalam diri mereka, mereka tidak bisa mendeteksi. Bagaimana tentang Allah yang menciptakan roh itu sendiri? Wa amsaktu 'anil khawdi fihi ghayatul idrak. Kemudian kata Imam Syafi'i, saya tidak mau bicarakan masalah itu karena itu di luar kemampuan kita. Ikhwani barakallahu fikum, inilah hal yang kemudian menjadi perhatian kita. Pernyataan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai sedikit pun. Ini ketentuan yang tidak boleh tergoyahkan oleh apapun. Termasuk mereka yang masuk kategori al-musyabbihah, awil mumatsila, awil mu'attilah. Kelompok yang kemudian menggambarkan Allah dengan gambaran secara fisik. Ya, karena itu nggak akan sampai dengan memisal-misalkan, dengan apa namanya menyerupakan atau menolak sama sekali, ta'til, menolak sama sekali seperti kelompok Jahmiyah itu. Ya, kita menolak itu asmaul husna, kita menolak itu asma apa sifatul ula dengan hanya pikiran saja. Dua-duanya keliru. Ada satu cerita dinisbatkan kepada Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ya, bahwa satu kali Ibn Taimiyah berkhutbah di atas mimbar menjelaskan bagaimana Allah turun dari arsy-Nya ke langit bumi ini dalam sepertiga malam. Karena ada hadisnya ya, bahwa di sepertiga malam Allah turun memenuhi permintaan hamba-hamba yang berdoa dan meminta itu. Kemudian cerita itu disebutkan Ibnu Taimiyah kemudian turun dari mimbarnya sambil mengatakan Allah turun ke langit bumi sebagaimana saya turun dari mimbar ini. Ta'ala Allah ya amma yaqulun. Omongan seperti ini batil. Omongan seperti ini salah kaprah. Sesat. Dan apa betul Syekh Islam Ibnu Taimiyah melakukan seperti itu? Ternyata setelah dilakukan penelitian, sumbernya adalah dari seorang yang pengembara, ya, Ibnu Battuta, yang kemudian dia mampir ke Syam, menemukan ada orang
yang berkhutbah dengan pola seperti itu, orang menyebutnya Ibnu Taimiyah, begitu ceritanya. Nah, setelah diteliti, pada saat Ibnu Battutah datang ke Syam, Ibnu Taimiyah itu sedang dalam penjara. Ya, padahal dia menyaksikan orang mengatakan di atas mimbar dengan gambaran atau contoh tentang Allah turun ke langit bumi seperti dia turun dari atas mimbar itu. Bagaimana mungkin dia di penjara kok bisa dilihat di atas mimbar? Ya, suatu hal yang kontradiktif. Makanya cerita ini bisa dipastikan palsu, cerita bohong. Ya, bisa saja Ibnu Battutah termakan oleh orang-orang yang dengki kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sehingga membawa cerita seperti itu. Dan itu yang kedua bertentangan dengan manhaj atau pemahaman daripada Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang tidak ditemukan beliau pernah mengatakan yang seperti itu, karena itu berlawanan dengan ayat ini, berlawanan dengan hadis-hadis Nabi, berlawanan dengan manhaj salaf, berlawanan dengan pemahaman yang benar. Karena itu jelas kategori mujassimah, dan itu terlarang. Tidak boleh menggambarkan Allah dengan cara seperti itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada bisa menyerupai Allah sedikit. Makanya tidak benar kita menggambarkan Allah dengan gambaran manusia seperti itu. Ini jelas salah. Ya, siapapun dia itu adalah salah. Dan ternyata cerita itu cerita karangan, cerita bohong, cerita komik kali ya, yang kemudian harusnya ditinggalkan. Masih ada sebagian orang itu masih menggunakan cerita itu untuk menyudutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, padahal dia sudah meninggal dan ternyata cerita itu tidak benar. Harusnya dihindari. Nah, barakallahu fikum sekalian, makanya bentuk ini kenapa kok muncul gambaran-gambaran seperti ini? Karena Allah katakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ternyata ketika Allah menjelaskan tentang manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah menjelaskan tentang manusia yang diciptakan dari nutfah itu. Ternyata Allah berikan manusia itu mendengar dan melihat juga. Sifat manusia juga disebut dengan apa? Dia mendengar, dia apa? Melihat. Allah juga menyebutkan dirinya was-sami'ul basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tetapi apakah sama? Hanya sama istilah saja, beda kandungan. Ya. Manusia disebutkan sami, basir. Manusia mendengar, manusia melihat. Allah juga menyebutkan dirinya was-sami'ul basir. Allah Maha melihat, mendengar, dan Allah Maha melihat. Tetapi apakah sama? Tidak sama. Makanya as-sami' bagi Allah, Allah yang Maha mendengar, itu adalah nama agung dari Allah SWT. Ketika Allah mengatakan as-sami', dia Maha mendengar, itulah disebut dengan Asmaul Husna, atau salah satu Asmaul Husna, yang kemudian setiap nama pasti punya sifat. Sifatnya apa? As-sama', pendengaran. Manusia mendengar, manusia juga punya pendengaran. Tetapi apakah sama? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Inilah yang menyelamatkan sekalian. Tidak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dua-dua namanya sama kan? Allah Maha mendengar, manusia juga mendengar, tetapi beda dalam kandungan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan buah-buahan yang kalian lihat di dunia, apel, anggur dan sebagainya, itu namanya saja sama, tetapi hakikatnya dengan buah yang di surga, hakikatnya beda. Sama juga kita sebagai manusia punya kaki, punya tangan. Ya, gajah juga punya tangan, punya kaki. Tetapi apakah sama? Kaki kita sama kakinya gajah, tangan kita sama tangan gajah, sama enggak? Padahal kita sama-sama makhluk ya, beda. Makanya tidak berarti kemudian namanya sama, kemudian sama juga hakikatnya. Inilah pemahaman yang perlu dipahami
untuk membedakan antara Allah sang Khaliq dengan manusia sang makhluk. Ada firman Allah dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Allah menyebutkan dirinya punya tangan, tetapi manusia juga punya tangan. Apakah sama? Tidak sama tentunya. Tangan Allah sesuai dengan kebesarannya, dan jangan pernah dibayangkan kayak apa besarnya, karena itu di luar kemampuan manusia. Sesuai dengan kebesaran Allah. Tapi Allah menyebutkan dirinya punya tangan. Yadullahi, tangan Allah. Allah punya tangan. Fauqa aydihim, di atas tangan manusia. Itu sifat dzat bagi Allah yang disebutkan dengan tangan, tetapi ingat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Dengan cara ini Anda akan memahami al-asma wa sifat dengan selamat. Tidak sampai menyimpang seperti pengaruh filsafat itu. Allahumma sayyiban nafi'ah, hujan terus sekali. Ikhwan barakallahu. Saya ringkas saja. Karena itu saudara sekalian, pengertian as-sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti Allah punya pendengaran, Dia punya penglihatan, sebagaimana Allah juga punya tangan sesuai dengan ketentuannya. Makanya jangan dibayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita, atau kemudian kita artikan lain. Tangan Allah itu maksudnya kekuasaan. Dari mana kamu bisa menafsirkan seperti itu, memaknai seperti itu? Nggak ada penjelasan dari Rasulullah seperti itu, nggak ada penjelasan dari sahabat seperti itu. Jangan ngarang, jangan ngarang. Makanya tangan kita artikan tangan, tetapi sesuai dengan kebesaran Allah, dengan mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Oke. Allah mengatakan kalau ini sifat dzat, tangan. Bagaimana dengan sifatul af'al, sifat perbuatan? Allah mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sementara malaikat itu bersaf-saf. Apakah datangnya Allah sama dengan datangnya kita? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Seperti itulah kita pahami al-asma wa sifat di dalam penjelasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu saudara sekalian, dengan cara itu insya Allah kita selamat dari pandangan-pandangan yang menyimpang karena pengaruh filsafat yang kemudian menjadi kajian-kajian teologi yang dikaji di UIN, dikaji di berbagai perguruan tinggi. Makanya Anda tahu kalau ungkapan teologi, ilmu kalam, itu artinya kajian tauhid dengan menggunakan metodologi filsafat. Dan itu cepat atau lambat akan menyimpang. Kenapa? Karena metode filsafat itu dibangun di atas keraguan. Tapi metode tauhid dibangun di atas keyakinan. Ya, makanya kita yakin atas pemberitaan Allah dalam Al-Quran dan atas pemberitaan Rasulullah dari apa? Sunnah-sunnahnya. Ikhwan barakallahu fikum. Siapa yang pertama kali mencetuskan ide bahwa Allah itu digambarkan dengan gambaran-gambaran dalam pikiran manusia itu? Seorang yang bernama Bayan bin Sam'an Asy-Syi'i, seorang Syi'i, ya, namanya Bayan bin Sam'an. Dialah orang yang pertama kali mencetuskan ide Allah itu digambarkan dengan gambaran-gambaran dalam pikiran manusia. Akhirnya dia disembelih sama Khalid Al-Qisri. Karena itu menyalahi ketentuan Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi ayat ini surat Asy-Syura ayat 11, antum jangan lupa ayat inilah yang menyelamatkan kita dari segala macam bentuk penyimpangan al-asma was sifat yang dilakukan oleh banyak kalangan itu. Ikhwani barakallahu fikum. Ada ungkapan dari sejumlah para ulama untuk menguatkan pandangan ini, yaitu pernyataan dari Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, guru Imam Bukhari. Beliau mengatakan begini, man syabbaha Allah bi khalqih faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir.
Artinya kalau ada orang mengatakan Allah turun ke langit bumi seperti saya turun dari mimbar, itu adalah kafir, keluar dari Islam. Karena menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Kalau orang mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, digambarkan tangan Allah seperti tangan manusia, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jelas itu? Maka jangan sampai kita menggambarkan Allah dengan apa? Gambaran makhluknya. Waman angkara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar. Atau sebaliknya, orang mengingkari nama dan sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dia ingkari, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Umpamanya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini penting sekali. Sehingga kita mengatakan walaysa fima wasafallahu bihi nafsah wal rasuluhu tasbih. Sehingga kita hanya mengatakan apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah, itulah yang kita terima. Jangan ditambah, jangan dilebihkan. Ini pedoman supaya tidak menyimpang. Qala al-Imam Ishaq bin Rahawayh atau Rahoyah yang wafat tahun 232, ulama ini hidup di masa Imam Ahmad. Man wasafa Allah fashabbaha sifatahu bi sifatihi ahadin min khalqillah fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang berani mensifati Allah dengan sifat makhluknya, dengan sifat manusia, maka orang itu telah kafir kepada Allah yang agung itu. Makanya jangan pernah menyifati Allah dengan sifat makhluknya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawaz al-Quran wal hadis. Beliau mengatakan Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang Allah terangkan sendiri dalam Al-Quran atau yang diterangkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Makanya kita mensifati Allah tidak boleh melebihi apa? Ketentuan Al-Quran dan sunnah. Inilah jalan yang paling aman. Makanya Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahullah wafat tahun 306 mengatakan al-imanu biha wajib wal qaulu biha sunnah wa ibtigha'u ta'wiliha bid'ah. Berkaitan dengan asma dan sifat itu kita wajib mengimaninya. Kemudian mengucapkannya, menyampaikannya sunnah, dan mencari takwil-takwil yang lainnya itu bid'ah. Ya, karena tinggalkan semua bentuk takwil-takwil itu. Qala Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan azza rabbuna an yushabbihal makhluqin azza rabbuna an yushbihal makhluqin. Allah Maha Suci jauh dari yang sifat manusia atau makhluknya. Wa jalla rabbuna an maqalil mu'attilin, dan Allah jauh dari apa yang dinafikan oleh kaum mu'attilah. Ala kulli hal, barakallahu fikum, ini sekedar penguatan dari para ulama salaf tentang sifat Allah yang maha sempurna tidak boleh disamakan dengan sifat makhluknya. Karena itu saudara sekalian, penjelasan sejumlah ulama itu dirasa cukup untuk supaya kita tidak masuk ke dalam wilayah pentakwilan yang keliru atau penjelasan tentang Allah yang tidak ada dasar Quran dan sunnahnya. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itulah jalan keselamatan yang harus kita pegang. Oke, pertama, ketika Allah katakan huwas sami', Allah Maha mendengar. Berarti Allah telah menetapkan dalam dirinya dialah Maha pendengar, yang berarti punya sifat pendengaran namanya sama, sesuai dengan ayat itu. Dan di sini saudara sekalian, menarik sekali untuk dijelaskan, penjelasan pendengaran ini ada beberapa pengertiannya. Pertama, penjelasan Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi ada seorang perempuan namanya Khawlah mengeluhkan kepada Rasulullah tentang suaminya. Dan Allah mengatakan Allah mendengar keluhan wanita itu kepadamu wahai Muhammad SAW.
Berarti Allah apa? Maha mendengar. Dan pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ini adalah isbat, penetapan Allah bahwa Allah mendengar apa yang dibicarakan oleh perempuan itu kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua, yaitu pendengaran an-nasr wa ta'yid, pendengaran yang sifatnya dukungan dan pembelaan. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Thaha ayat yang ke-46. Surat Thaha ayat 46, Allah mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun. Karena dia ketakutan menghadapi Firaun. Maka Allah mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Ya, ini pernyataan Allah sendiri ya. Makanya sifat mendengar, sifat melihat Allah tetapkan sendiri dalam dirinya. Sesuai dengan ayat ini. Kemudian yang ketiga, sam'u al-wa'id wa tahdid. Pendengaran yang Allah dengar tetapi mengandung ancaman. Yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Ya, apakah orang-orang kafir itu menganggap Allah itu tidak mendengar dan tidak mengetahui, tidak mendengar rahasia mereka, pertemuan-pertemuan mereka, padahal malaikat-malaikat pun mencatat semuanya. Ini adalah bukti dari pernyataan Allah, Allah Maha mendengar. Kemudian yang keempat itu sam'ul ijabah. Ya, mendengarkan untuk diijabahi. Anda berdoa, Allah mendengar, Allah penuhi doa kalian. Ya, ini adalah sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 39. Inna rabbi la sami'ud du'a. Inna rabbi la sami'ud du'a. Allah Maha mendengar terhadap doa hambanya. Dengan demikian maka jelas ungkapan Allah mempunyai pendengar dan Allah Maha mendengar jelas dibuktikan dalam sejumlah ayat tadi, menunjukkan apa yang dinyatakan oleh Allah harus kita yakini seutuhnya karena itu pernyataan Allah sendiri. Ikhwan barakallahu, makanya dengan demikian ini adalah dalil dari pendengaran. Adapun al-basar wa huwa samiul basir. Allah Maha melihat. Ya. Di dalam surat An-Nisa 58 Allah mengatakan juga innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang kita bahas pada waktu lalu tentang kepemimpinan ditutup oleh Allah innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Karena itu saudara sekalian, ada riwayat dari Imam Bukhari. Suatu kali ada beberapa orang atau sejumlah orang berdoa dengan berteriak-teriak. Ya Allah. Ya, dengan apa? Meminta kepada Allah dengan cara berteriak-teriak. Hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kepada mereka, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, irba'u ala anfusikum." Cukup kalian berdoa dengan lirih. Enggak usah teriak-teriak. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Walakin tad'una sami'an basira. Kalian berdoa kepada yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Innalladzi tad'una aqrab ilaik ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada kalian daripada leher ontanya. Bahkan Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, Allah lebih dekat kepada hambanya daripada apa? Urat nadinya itu. Karena itu saudara sekalian, dengan penjelasan ini maka jelaslah bahwa laisa kabil syai'un wa huwas samiul basir merupakan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak lebih daripada itu, sehingga kita jauhkan dari segala macam bentuk takwil yang menyimpang seperti yang dilakukan oleh kalangan para filosof atau yang terpengaruh dengan filsafat menjadi ilmu kalam, sehingga kepadanya kita jauhkan dari semua pemikiran seperti itu. Karena kondisinya tidak
bisa diteruskan hujan begitu deras suaranya juga terganggu. Saya kira cukup sampai di sini saja ringkasan kajian kita pada sore hari ini. Semoga dapat ditangkap dan bisa memberikan kejelasan buat kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.